Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman hebat. Hari ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata Merdeka Belajar. Pada materi Merdeka Belajar, di sini ada 5 modul. Untuk yang pertama, saya akan paparkan mengenai modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidikan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya perlu untuk mengenali diri, berdaya untuk memiliki tujuan, kebutuhan belajar yang relevan, dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Modul 2, mendidik dan mengajar. Materi aktivitas mendidik menyeluruh. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan selama 1 abad. Ki Hajar Dewantara perkenalkan sistem Among, yaitu yang dikenal dengan slogannya Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Menjadi manusia secara utuh. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa memiliki 2 bagian utama pada tubuhnya, yaitu badan jasmani atau lahir dan badan, rohani atau batin. Pendidikan atau tuntunan seyogianya mampu memberikan didikan lahir maupun batin kepada para murid agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah berdaya tempat persemaian benih-benih kebudayaan, budaya yang hidup dalam masyarakat, dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti dan jasmani. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sementara kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti. Yang pertama, budi pekerti. Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa yang merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak kemauan yang dapat dimaknai secara kognitif,
efektif, dan psikomotorik. Yang kedua, konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi merupakan pendekatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara tentang kertas bertuliskan samar dengan membagi budi pekerti atau watak manusia menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Yang pertama, guru membimbing dan mendampingi dalam proses belajar. Yang kedua, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir, pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Sampai di sini pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.